doanya itu kuat, tentunya tidak ada lagi kejadian di Lampung. Ini nyata-nyata itu biadab kan? Orang beribadah didatangin oleh, kalau saya tidak salah itu RT 12. Itu saya coba pelajari kembali siapa ini orang. Nah, masalahnya di sini ini adalah pembiaran, dan kita juga orang-orang Kristen, saya setuju dengan Pak Andi, ya seharusnya kita lawan. Memang dalam segala perjuangan ada risikonya. Kita juga ikut demo di zaman saya waktu masih pelajar di Indonesia, ada demonya mati, ada berapa teman yang bisa mati. Kita gelantungan di atas mobil tentara dari Cijantung untuk demo melawan, yaitu resiko. Tapi kalau kita menerima dengan ucapan-ucapan doakan saja, ya inilah yang menjadi kesenangan dari mereka, orang-orang yang tidak ada toleransi, mempergunakan toleransi kita dengan keyakinan kita sebagai orang yang mengasihi. Itu sekali lagi saya nyatakan, di dalam konteks beragama kita, ya kita yakini ajaran Tuhan Yesus itu memang mulia. Tetapi karena kita tuntut hukum positif di negara kita, ya tidak bisa begitu dong. Keadilan itu harus tegakkan. Kalau kita tidak mengemukakan itu, berarti kita juga ikut serta di dalam atau ikut serta dalam dosa-dosa yang seharusnya kita bisa bela. Dan saya selalu mengambil contoh Rasul Paulus, yang kalau ditanya secara mungkin pribadi kepadanya, dia ingin mati. Karena dia menyampaikan di dalam 1 Filipi ayat 21 kan, mati adalah suatu keuntungan, tapi kalau dia hidup untuk menjadi berkat. Jadi tidak ada takutnya orang percaya untuk mati sebenarnya. Jadi para pendeta ini seharusnya ya harus dilawan demi keadilan. Tapi kalau kedua menteri atau 3 menteri dari menteri agama yang nyata-nyata juga dari kelompok mayoritas, dari kelompok yang diberikan pengaruh-pengaruh dan usulan daripada para penguasa, ya tidak berimbang lah. Dan juga perimbangan misalnya daripada kependudukan. Ya sulitlah untuk minoritas untuk bisa mendirikan rumah ibadah kalau sekelilingnya itu 60 atau 75 penduduk yang harus menandatangan. Bisanya itu ya dengan cara mafia mungkin ya. Memberikan uang dan memberikan upeti kepada pemerintah setempat termasuk RT. Makanya yang masuk dalam gereja kemarin di Lampung itu RT seharusnya ya harus dilawan kalau memang penegak hukum tidak bisa untuk battery. Please charge. Sebagai gereja juga bisa memberikan suatu ya perlawanan. Oke, satu lagi ya, Ferdinand lagi, Ulat Bulu silakan. Hampir lupa saya. Jadi maksud saya, dengar ya. Siapa tuh lagi disembelih tuh? Low maksud battery. saya, gini, Pastor, suara anak-anak nih, oke, ada distorsi, maaf. Jadi Pastor, maksud saya, bersurat segera, nanti Komisi 1, 2, 3, Mabes Polri, DPR, Ombudsman, ya kan, Menko Polkam, KSP, Presiden, ekspedisinya saya ngantar nanti Pak. Tolong siapkan bukunya dan lampiran tanda terima, sekalian saya foto orangnya untuk saya kejar terus tentang kasusnya. Jadi perihalnya tentang apa? Reaksi daripada Galarua sebagai lembaga swadaya masyarakat terjadinya malapetaka bencana negara tentang HAM. Salah satu buktinya itu nanti diuraikan lagi tambahan yang kejadian di mana itu selain Lampung. Saya antar nanti, saya yang kerja nanti. Tolong disiapkan suratnya. Nanti bilang ke Mas Andi Amar ya. Nanti tolong ya. Itu penting Pastor. Jadi bertindak kita. Jadi kita jangan berwacana euforia retorika. Saya siap ya. Kemudian Pak Andi tadi bahasa Inggris, nanti buat bahasa Inggris kasih Pak Andi. Pak Teddy antar ke Amnesty International kawan-kawan itu. Oke? Ya, oke. Sekali itu. Nyambung. Terakhir Pak Robert Mawengkang. Shalom Pak Paul. Shalom Pak Robert. Untuk semuanya ya saya nggak tahu, nggak keluar saya punya gambar di sini, tapi ya sekali-sekali lah mungkin ada gangguan. Ya, boleh. Tapi ya kedengaran suara saya Pak ya. Ya, merdu. Low battery. Please Terima charge. kasih. Jadi begini Pak ya, mungkin saya coba untuk menanggapi di mana tadi Pak Paul menjelaskan ya ada sedikit mengenai ya perpolitikan luar negeri Pak ya, di mana saya menilainya itu
masukan-masukan yang sering saya lihat di dalam YouTube Kadrun yang selalu menyalahkan Amerika, Pak, ya. Dan Iya. ya, Betul. ya, jadi dan saya ya bukan karena kami berada di Amerika sini lalu ya semuanya juga oke, cuman dari segi objektivitas ya saya terus mensyukuri di mana kehadiran Amerika ini sebagai suatu bangsa yang masih memperhatikan ya kehidupan manusia. Ya mungkin ini karena dibangun atas dasar iman orang-orang percaya ya, founding fathers-nya banyak yang orang percaya dan bahkan ada yang duduk di dalam kerohanian, misalnya ya John Adams dan juga George Washington sangat beriman meskipun agama mereka tidak campur dengan kenegaraan, tetapi ini nilai-nilai positif yang kita dapatkan hingga saat ini. Meskipun saya tidak penyokong daripada kelompok liberal yang dibawa Biden, saya adalah ya konservatif yang Low mungkin battery. Please charge. Pak Andi, kami semua ini ya penganut aliran ya sebagai orang percaya ya tidak akan meyakini kalau itu gagasan-gagasan pemerintah menyetujui aborsi dan juga pernikahan the same sex marriage dan legalitas LGBT. Ini sangat prinsipal dalam keyakinan orang-orang konservatif. Jadi kalau kita memilih orang-orang ya khususnya mereka yang berada misalnya lingkaran gereja seperti yang disampaikan oleh Saudara Teddy tadi, saya kenal, saya tahu itu pendeta mereka itu namanya ya Seth ya, saya lupa farmnya itu. Dan dia juga sebenarnya kalau kita ya secara jelas mempergunakan orang-orang Indonesia pada waktu itu di zamannya Obama, banyak sekali orang-orang Indonesia yang dikejar-kejar, ditangkap, dan Obama ini adalah seorang demokrat yang sangat liberal. Bahkan dia ya menghentikan pertama itu yaitu ya adanya sebenarnya prayer breakfast, national prayer breakfast di White House yang sudah dilakukan puluhan tahun. Nah, dia hentikan itu. Dan dengan alasannya ya toleransi terhadap yang lain. Ya inilah model-model kadrun kan di Indonesia juga. Toleransi, mereka mengambil suatu keuntungan dengan mengemukakan toleransi, tapi sebenarnya mereka itu orang-orang intoleran. Jadi kita harus mengenal juga perpolitikan yang ada di Amerika Serikat sehingga kita tidak berpikir secara kadrun. Dan pada waktu penangkapan orang-orang Indonesia banyak di tempatnya daerahnya Saudara Teddy ini di Avenel, saya mengikuti karena saya tahu saya berasal dari sana dan saya adalah pembentuk organisasi masyarakat di sana. Jadi tahu persis. Ya mungkin waktu itu ya Saudara Teddy tidak pernah terlibat dan saya tidak pernah tahu. Tapi saya tahu bagaimana perkembangan yang ada di sana diperalat oleh pendeta Seth ini di daerah Avenel. Dan banyak orang-orang Indonesia yang dikejar zamannya Obama, itulah orang Indonesia. Banyak yang simpatik pada Obama, padahal orang Indonesia banyak dipulangkan pada zamannya Obama. Jadi kita pakai logika kita dong. Jadi ditampung di gerejanya Seth ini. Tapi sebenarnya dia mempergunakan itu sebagai alat politik supaya dia bisa running. Tadinya dia mau running sebagai wali kota mayor, tapi gagal ya. Pengetahuan politiknya masih kurang, kemudian juga ya masuk, apalagi kalau gubernur, saya kira sulit lah Saudara Teddy ya. Jadi kita bicara kalau soal politik ya, kebetulan saya ikut di dalam perpolitikan di negara Low ini battery. Please sebagai charge. anggota tetap dari Republikan ya. Jadi ya saya harus mengetahui juga bagaimana konsep-konsep kita ini supaya jangan kita artinya cenderung kepada cara berpikir kadrun. Ya misalnya disampaikan tadi oleh Pak Paul, saya lihat ya memang banyak miring terhadap Amerika dan menyatakan bahwa ya Soekarno yang tidak senang dengan Amerika. Nah kita coba melihat kejatuhannya juga ya karena itulah sok jago membentuk Ganevo segala macam dengan persatuan ASEAN Afrika. Tapi dari sana semua kan digoyang, akhirnya jatuh. Demikian juga kejatuhan daripada Soeharto. Waktu dia mulai merapat kepada Rusia,
dia jatuh dan ingin membeli alat-alat perang dari Rusia. Jadi apapun, peran Amerika itu masih merupakan sesuatu kekuatan yang luar biasa. Bukan membela, guys. Saya tidak membela pemerintahan yang ada sekarang. Mereka tidak benar karena liberal, dan kelemahan Amerika itu nyata dalam pemerintahan Obama dan sekarang Biden, sehingga Afghanistan dilepas begitu aja. Banyak orang Amerika berontak, khususnya kelompok-kelompok yang menyetujui supaya Amerika itu jangan segampang itu. Sudah berkorban dengan $1 billion dan dia meninggalkan alat perang di sana sekitar 85 Low $1 battery. billion Please dengan charge. kekuatan yang ada. Jadi begitulah saya pikir yang kita mungkin fokuskan sekarang adalah bagaimana kita untuk menuntut Indonesia, karena tuntutan-tuntutan kita sebenarnya mengarah kepada Indonesia. Jangan kita menerima apa saja yang mereka sampaikan sehingga kita akan mengalami segala penderitaan yang seharusnya bisa diperjuangkan. Karena apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi itu semuanya ini pencitraan belaka, tidak ada penerapannya di dalam atau tidak dieksekusi. Jadi yang kita tuntut sini adalah eksekusi. Kalau benar-benar pernyataannya itu kuat, tentunya tidak ada lagi kejadian di Lampung. Ini nyata-nyata itu biadab kan? Orang beribadah didatangin oleh, kalau saya tidak salah itu RT 12. Itu saya coba pelajari kembali siapa ini orang. Nah, masalahnya di sini ini adalah pembiaran, dan kita juga orang-orang Kristen, saya setuju dengan Pak Andi, ya seharusnya kita lawan. Memang dalam segala perjuangan ada resikonya. Kita juga ikut demo di zaman saya waktu masih pelajar di Indonesia, ada demonya mati, ada berapa teman yang bisa mati. Kita gelantungan di atas mobil tentara dari Cijantung untuk demo melawan, ya itu resiko. Tapi kalau kita Low battery. menerima dengan Please charge. ucapan-ucapan doakan saja, ya inilah yang menjadi kesenangan dari mereka. Orang-orang yang tidak ada toleransi, mempergunakan toleransi kita dengan keyakinan kita sebagai orang yang mengasihi. Itu sekali lagi saya nyatakan, di dalam konteks beragama kita, ya kita yakini ajaran Tuhan Yesus itu memang mulia. Tetapi karena kita tuntut hukum positif di negara kita, ya tidak bisa begitu dong. Keadilan itu harus tegakkan. Kalau kita tidak mengemukakan itu, berarti kita juga ikut serta di dalam atau ikut serta dalam dosa-dosa yang seharusnya kita bisa bela. Dan saya selalu mengambil contoh Rasul Paulus, yang kalau ditanya secara mungkin pribadi kepadanya, dia ingin mati. Karena dia menyampaikan di dalam 1 Filipi ayat 21 kan, mati adalah suatu keuntungan, tapi kalau dia hidup untuk menjadi berkat. Jadi tidak ada takutnya orang percaya untuk mati sebenarnya. Dari para pendeta ini seharusnya ya harus dilawan demi keadilan. Ya nggak bisa dilepas begitu aja. Jadi saya kembali lagi, kita harus memberikan suatu proteksi kepada anak bangsa. Dan khususnya jangan aturan-aturan yang dibuat-buat oleh pemerintah atas peraturan yang sudah ada. Semua ini adalah framing. Adanya SKB 2 menteri. Low battery. Tujuannya apa? Please charge. Memframing supaya kelompok minoritas jangan seenaknya berdiri rumah ibadah dan pelarangan demi pelarangan. Ini semuanya ini adalah keadilan yang diselewengkan. Kalau memang betul adanya SKB, jangan 2 menteri dong. Mesti juga duduk dalam kabinet dari Jokowi atau pemerintahan yang ada, adanya menteri orang Kristen dan undang mereka bersama untuk bicarakan, itu baru ada balancing. Tapi kalau kedua menteri atau 3 menteri dari menteri agama yang nyata-nyata juga dari kelompok mayoritas, dari kelompok yang diberikan pengaruh-pengaruh dan usulan daripada para penguasa, ya tidak berimbang lah. Dan juga perimbangan misalnya daripada kependudukan. Ya sulitlah untuk minoritas untuk bisa mendirikan rumah ibadah kalau sekelilingnya itu 60 atau 75 penduduk yang harus menandatangan. Bisanya itu ya dengan cara mafia mungkin ya. Memberikan uang dan memberikan upeti kepada pemerintah setempat termasuk RT. Makanya yang masuk dalam gereja kemarin di Lampung itu RT seharusnya ya harus dilawan kalau memang penegak hukum tidak
bisa untuk Low mengatasi battery. Please charge. sebagai gereja juga bisa memberikan suatu perlawanan. Jadi di sini ya mungkin masukan saya supaya ya kita juga lebih objektivitas untuk melihat baik itu di dalam geopolitik luar negeri. Jadi sehingga kita tidak menyalahkan. Saya terus terang tidak setuju dengan pandangan-pandangan yang dibuat oleh para kadrun untuk sepertinya ya Amerika salahkan terus. Tapi sebaliknya saya ingin tanyakan, andai kata tidak ada Amerika, yang berkuasa adalah pemerintahan Iran atau Afghanistan dengan kekuatan nuklir yang begitu hebat, mereka tuh adidaya nomor satu, misalnya kedua negara ini, apakah dunia masih ada? Jadi di sini kita cara logik lah, orang mereka saja perempuannya tidak bisa sekolah, kalau ada yang tidak pakai jilbab langsung dihakimi oleh polisi akhlak moral mereka, ini macam apa negara seperti ini? Jadi marilah kita berpikir secara logik juga supaya ya para kadrun ini kita tidak pupuk pandangan-pandangan mereka yang sudah rusak seperti ini. Dan Amerika masih menjadi berkat bagi dunia apapun. Kejadian-kejadian di dunia seperti kemarin bantuan di Turki dan Syria sampai saat ini Amerika masih terlibat dan juga Israel. Jadi jangan kita mengecilkan Low battery. Please charge. dianggap kafir ini. Jadi itu mungkin masukan saya. Terima kasih Pak Paul. Ya, lanjut. Pak Robert, saya tambahin dikit ya. Ya. Jadi you tadi nyebut si Obama. Obama ini kan middle name-nya ini kan Hussein, Pak. Ya, Hussein. Jadi ya Betul. exactly. So what do you expect? Ya kan? Ya Jadi pertama dia itu yang satu-satunya yang cancel morning prayer di White House. betul. Nah, waktu dia juga dulu yang itu Franklin Graham, anaknya Billy Graham, in the Ya. last minute dia mau ngadain doa di Pentagon di cancel. Iya Pak Ya Andi. orang sama aja ini kadrun, last name middle name-nya aja Hussein, udah Hussein tuh orang gila ya. Itu Ya. aja saya tambahin. Jadi betul itu Pak Andi ya. Oleh sebab itu juga kita sebagai orang-orang Indonesia yang berada di Amerika Serikat ini pencerahan bagi kita yang bisa memahami politik yang ada ini. Jadi ya dari Obama, wakilnya waktu itu si Biden, mereka melanjutkan semua program-program yang sama. Dan satu lagi kan sebagai prinsip orang-orang percaya. Kenapa saya menjadi seorang yang konservatif? Karena saya anti dengan polisi mereka yang melegalkan same-sex marriage, LGBT. Kita mengasihi mereka, tetapi jangan menjadikan itu Low battery. Please peraturan charge. yang mereka lakukan untuk menjadikan negara ini menerima semua yang abomination against God. Dan Obama ini satu-satunya orang yang betul-betul dianggap merusak negara ini. Cuma orang Indonesia susah, Pak. Karena saya tanya mereka, kenapa kamu senang Obama? Adapun mereka juga tidak memilih mungkin ya, karena belum ada status untuk ini. Dia bilang, ya Obama kan pernah di Indonesia. Nah kalau pengetahuan politik hanya seperti ini, ya itulah yang kita terima. Kita tidak bisa untuk lebih progres melihatnya. Demikian juga tadi kebetulan saudara Teddy singgung si masalah di si Seth ini, pendeta. Pendeta ini take advantage daripada orang-orang Indonesia yang banyak lari. Dan zamannya Obama, kalau bilang simpati sama Obama, ini terbalik. Saudara-saudara harus tahu, dia yang paling banyak boleh diteliti, paling banyak memulangkan Indonesia, orang-orang Indonesia yang gelap zaman dia, khususnya orang-orang di New Jersey, New Hampshire, dan di California. Karena dia anti. Kalau saya Pak Robert, saya bencinya tuh dia kan satu-satunya presiden yang mulai meneriakkan minimum wage $15 tuh. Jadi saya sebagai bisnismen ya di California sini udah gila, di daerah saya ini sekarang minimum wage ini jadinya $17. Nah, saya kan bisnis Please charge. ini es krim. Gimana saya mau bayar anak high school yang nggak punya skill, nggak punya apa-apa $17 sejam. Sedangkan saya jualan es krim cuma satu scoop cuma $4. Ini ya gara-gara si Obama juga itu ya jadi satunya. Nah, Iya, dari Obama
Iya, jadi Obama. Jadi Oke, nanti tadi dulu. Bicara saya Obama ada nanti catatan dulu. nih. Saya ada catatan lagi nih. Saya Nanti biar- yang tentang Amerika nanti dulu ya. Amerika nanti dulu, Amerika nanti dulu. Yang bicara tentang politik Amerika nanti dulu. Lanjut dulu karena kita harus segera selesai. SK, silakan. Pak SK, lalu ke Mak Insani. Tapi saya ini oke lanjut. Ya, Amerika besok aja. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.